Swear kue ini tuh ngingetin aku ke masa-masa kecil di desa, nggak pernah lekang ditelan waktu, selalu jadi favoritku. Dari zaman masih jadi bocil sampai sekarang udah punya bocil. 500 gram kelapa parut setengah tua, lanjut 300 gram tepung ketan putih. Jadi ini perbandingan tepung ketan putih sama kelapa parutnya tuh hampir 1:2. Supaya nanti kita bisa dapat kue rangin yang benar-benar lembut. Aku kasih vanili secukupnya, garam secukupnya, sama 10 sendok makan gula. Oh ya, ini aslinya nggak pakai vanili, cuma aku di sini pakai aja supaya dia lebih wangi. Jadi ini bahan utamanya itu sebenarnya cuma kelapa parut, gula, sama tepung ketan putih. Bahan ini aja, 3 bahan ini aja sebenarnya udah cukup. Tapi supaya lebih gurih aku tambahin garam, dan supaya wangi aku tambahin vanili. Semua bahan udah masuk, tinggal kita campur-campur. Jangan ditekan-tekan karena nanti itu bakalan bikin kuenya keras. Jadi cukup kita aduk-aduk saja untuk memastikan semua bahan kecampur dengan rata. Sebenarnya ini nggak usah pakai tangan juga nggak apa-apa, bisa pakai sendok aja. Cuma di sini aku lebih suka pakai tangan karena ini kan kalau misalnya ada kelapa parut yang ngegumpal-ngegumpal gitu, bisa kita pecahin supaya nanti benar-benar masuk itu si tepung ketan putihnya nyampur dengan kelapa parutnya. Jadi itu nanti benar-benar lengket. Kalau udah benar-benar ngecampur semua, kita pastikan semuanya benar-benar ngecampur, nanti bisa kita cetak. Oh ya, ini sebenarnya bisa juga diwarnain ya, tapi di sini aku nggak pakai warna karena menurutku warna asli ini bakalan lebih cakep jadinya. Dulu biasanya banyak yang jual di Pekan, jadi di tempatku itu ada pasar seminggu sekali namanya Pekan. Jadi kalau di tempatku dulu namanya di daerah Bumisari itu ada Pekan Jumat, jadi setiap hari Jumat baru ada pasarnya. Adun-mengadun udah selesai, tinggal kita masukkan ke dalam cetakan. Cetakannya udah dalam keadaan panas, jadi udah aku panasin ya tadi sebelumnya. Ini kita masaknya pakai api yang kecil aja karena dia ini rentan banget gosong. Cetakannya nggak usah dikasih minyak dulu atau margarin gitu karena dia nggak bakalan lengket meski nggak dikasih minyak atau margarin. Dia ini kan bahan utamanya kelapa parut, jadi kelapa parut itu kalau udah kering dia itu cenderung akan lepas dari benda-benda yang tempat dia menempel. Oke, jadi itu yang membuat kita nggak perlu ngolesin margarin atau minyak ke cetakannya. Cetakannya di sini aku pakai yang lumayan besar ya. Aku pernah pakai cetakan yang kecil-kecil gitu, jadinya agak kurang cakep dan dia gampang banget gosong. Ini sewaktu masukin ke cetakan cukup kita rapiin aja, nggak usah ditekan-tekan karena nanti dia bakalan keras kalau ditekan-tekan. Jadi cukup rapiin aja kayak gini. Dan jangan lupa cetakannya ditutup supaya dia matangnya lebih bagus. Ini udah mateng, tuh cakep betul ya. Bagian atasnya putih, bagian bawahnya udah coklat kekuningan. Aku ngangketinnya pakai bantuan tusuk lidi aja. Oke, langsung kita angkat. Ini makannya paling enak itu dalam keadaan panas-panas. Jadi sewaktu udah diangketin kayak gini tuh bisa langsung disajikan loh. Kue kita udah jadi. Memang ini paling mantap disajikan dalam keadaan hangat buat teman ngeteh sore-sore sambil nonton bareng keluarga. Enak sekali. Lembut, kenyal, gurih, dan manis. Wajar sih jadi kesukaan banyak orang. Bagi kalian yang belum pernah cobain deh bikin di rumah. Itu bikinnya gampang dan kalian pasti ketagihan karena rasanya emang seenak itu. Makan satu itu nggak cukup pokoknya. Makasih banyak sudah mampir. Murah rezeki, sehat selalu. Selamat mencoba di rumah. Ngomong-ngomong, di tempat kalian ini kue apa namanya?